Selamat pagi anak-anak, bertemu kembali dalam renungan awal minggu. Kali ini Miss Wike dan Miss Esti akan mengajak kalian semua untuk memuji nama Tuhan dengan satu pujian. Dengar Dia panggil nama saya. Anak-anak siap ya? Mari anak-anak, kita bersatu dalam doa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Kasih setia Tuhan dan anugerah Tuhan besar melimpah atas kami. Kami berterima kasih atas kesehatan dan kekuatan yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Tuhan, pagi hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Berilah kami hati yang lemah lembut Tuhan, supaya firman-Mu boleh kami dengar, boleh kami pahami. Berkati setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berfirman-Lah. Kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah anak-anak, kini saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang akan kita dengar nanti bisa bertumbuh di dalam setiap hati kita. Anak-anak, mari kita memuji nama Tuhan dengan satu pujian. Firman Tuhan bertumbuh di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di belakangku.
nggak bisa keluar rumah. Aku juga harus belajar dari sekolah. Sebel. Udah gitu, kalau aku keluar juga harus pakai masker. Sebel. Hehehe. Kenapa? Kok bisa-bisanya saya dengar kamu tuh mengeluh terus sih? Aku tuh sebel. Sebel karena apa? Iya, pandemi ini telah merenggut kebahagiaanku. Aku nggak bisa tuh yang namanya bermain dengan leluasa seperti dulu. Belum lagi saat ini proses belajar di sekolah tuh harus pakai Zoom, harus lewat LMS. Aku harus mandiri, aku harus bekerja lebih keras. Aku nggak senang, aku mau seperti dulu lagi, seperti dulu, gitu. Begitu. Iya. Ibu tahu, pasti memang sulit ya buat kamu. Tapi situasi seperti itu nggak cuma kamu loh yang mengalami. Kejadian sulit tersebut juga dialami oleh orang banyak di luar sana. Gak cuma kamu yang mengalami. Tapi aku tetap sebel. Hei, walaupun rasanya sulit, tapi tahu gak sih kamu, sebelum pandemi, mana tahu kamu cara mengoperasikan Zoom, apalagi belajar dengan menggunakan internet. Mana bisa kamu? Iya sih. Nah, dalam situasi pandemi ini sudah membuat kamu jadi anak yang mampu beradaptasi, anak yang mampu menyesuaikan diri dalam lingkungan yang baru. Kamu sudah jadi manusia yang baru. Hah? Manusia baru? Apa tuh manusia baru? Maksudnya, aku lahir lagi jadi anak bayi. Hehehe, bukan itu maksudnya. Manusia baru itu maksudnya kamu jadi anak yang punya kemampuan yang baru. Jadi anak yang memiliki semangat yang baru, meneladani semangat Tuhan Yesus Kristus. Iya, seperti renungan pagi ini, yaitu identitas baru. Ya, coba sekarang kita buka sama-sama yuk 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-17. Yuk sekarang kita buka. Siapa yang mau baca, saya atau kamu? Aku yang baca. Aku, tunggu ya, aku baca ya. 2 Korintus 5 ayat 17. Oke, mana Alkitabnya? Ini kita baca dulu ya. 2 Korintus pasal yang 5 ayat yang ke-17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Betul sekali. Firman Tuhan hari ini sangat bagus ya. Bunyinya bahwa kita adalah manusia-manusia baru. Kita tinggalkan tuh kebiasaan yang lama. Begitu. Aku paham sekarang. Maksudnya aku sekarang jadi manusia baru itu, aku jadi anak yang tangguh ya. Tuh, aku jadi anak yang lebih hebat. Betul, sama dengan anak-anak di rumah semua. Jadi anak-anak yang jauh lebih tangguh. Jadi anak-anak
yang jauh lebih hebat karena mampu beradaptasi dan menyesuaikan diri di tengah situasi pandemi ini. Nah, coba ya, aku punya gambar nih, kamu lihat ya. Nih, kamu tahu nggak gambar apa? Mana? Ini loh di atas. Gambar ulat. Betul. Kalau gambar yang satu lagi, ini apa? Jelek, apa itu? Ini gambar kepompong. Hah? Pompong? Iya, ini gambar kepompong. Nah, kalau yang satu ini, nih kita lihat nih gambar apa nih? Gambar apa teman-teman? Hah? Aku juga tahu kok, aku cuma tanya aja. Gambar kupu-kupu yang indah. Indah ya? Indah ya kupu-kupu tersebut. Tapi kamu tahu nggak bagaimana seekor kupu-kupu itu mampu berubah menjadi kupu-kupu yang indah? Hah? Gimana? Dia harus mengalami situasi yang sulit dulu. Dia harus berproses, mengalami hal yang nggak enak, mengalami hal yang sakit, sehingga kupu-kupu tersebut bisa berubah jadi kupu-kupu yang indah. Aku baru paham. Jadi lewat segala hal yang terasa sulit, lewat segala hal yang terasa tidak menyenangkan, kupu-kupu tersebut mampu berubah dirinya menjadi yang lebih baik. Begitu juga dengan kamu nih, dan juga anak-anak sekalian di rumah. Ya, kita semua anak-anak Tuhan. Seperti firman Tuhan hari ini, kita anak-anak Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan senantiasa menyelamatkan kita. Bahkan di situasi yang sulit dalam masa pandemi ini, kita menjadi manusia baru. Kita mau sama-sama berjuang, kita mau sama-sama berusaha, ya kan? Bersama-sama kita berusahanya supaya mampu beradaptasi, kita meninggalkan kebiasaan yang lama. Kalau dulu maunya sesuai keinginan kita ya, yang nyaman aja, gitu ya, nggak pakai masker, sekolah seperti biasa. Tapi karena situasinya pandemi nggak bisa, kita harus menahan diri. Kita harus merubah kebiasaan kita. Itu memang bukan hal yang mudah, tapi ternyata anak-anak semua bisa kok melakukannya. Iya, aku bisa. Teman-teman juga bisa. Tuh. Jadi anak-anak, mari ya sama-sama kita menjadi manusia yang baru. Kita tinggalkan kebiasaan yang lama. Gitu ya, kita move on. Kita move on sekarang dalam situasi yang baru. Kalau dulu kita suka melakukan segala hal yang sesuai dengan keinginan kita saja, yang hanya menyamankan diri kita, atau mungkin dulu kita punya sifat yang buruk gitu ya. Kalau kita anak-anak Tuhan, kita percaya sama Tuhan, hal yang malas, hal yang egois, hal yang serakah, yuk kita tinggalkan. Kita jadi manusia baru. Kita jadi anak-anak Tuhan yang mau setia dalam mengikut Tuhan dan menggapai cita-cita. Baik, itu firman Tuhan hari ini ya. Mari kita akhiri firman Tuhan hari ini. Kita mau sama-sama berdoa. Siapa yang pimpin doa? Ibu aja. Oke, saya yang pimpin doa ya. Anak-anak semua lipat tangannya, kamu juga lipat tangannya. Ya, tutup matanya. Saya yang pimpin doa. Anak-anak ikut mendukung dari rumah masing-masing. Doa dalam hati ya. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Kami Tuhan ingatkan kembali untuk selalu memahami bahwa kami adalah manusia-manusia baru. Kami sudah diselamatkan oleh Tuhan, maka dari itu ya Tuhan, berikanlah kami semangat
untuk mampu menjadi anak-anak yang mampu menyesuaikan diri dan tetap berpegang pada kehendak Tuhan. Tuhan, jika dalam perjalanan kehidupan kami, terkadang kami mengeluh, terkadang kami kurang menyadari bahwa Tuhan bersama-sama dengan kami, ampuni ya Tuhan. Tolong kami untuk bisa terus bersama-sama meyakini bahwa Tuhan adalah satu-satunya juru selamat kami. Bapa yang Maha Baik, saat ini kami mau berdoa, di mana kami dalam 1 minggu ke depan akan melaksanakan proses belajar mengajar. Tuhan, jagalah semangat kami, jagalah kedisiplinan kami, supaya kami bisa bersungguh-sungguh dalam belajar. Terkhusus pekan ini ya Tuhan, kami akan melaksanakan penilaian tengah semester. Tuhan, kiranya membimbing kami dalam mengerjakan soal demi soal. Biarlah kami mampu membuktikan diri bahwa kami telah belajar dengan sungguh-sungguh. Melalui penilaian tengah semester ini, kami pun belajar. Bukan hanya sekedar mencari nilai, tapi kami belajar untuk mampu mengenali diri kami, mampu menguji diri kami, sejauh mana kami telah bersungguh-sungguh dalam melaksanakan pembelajaran. Bapa yang Maha Baik, kiranya Tuhan memberkati sekolah kami ini, Ibu Kepala Sekolah dan wakilnya yang membimbing dan memimpin sekolah ini. Begitu juga dengan para Bapak Ibu karyawan yang senantiasa mendukung proses pembelajaran di sekolah kami. Tak lupa Tuhan, guru-guru yang berjeri lelah untuk mengajarkan kami. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua dengan kasih dan sukacita dari Tuhan. Bapa yang Maha Baik, ada orang tua kami yang selalu berusaha untuk mencukupkan segala kebutuhan kami, membimbing kami dalam belajar. Tuhan juga memberkati orang tua kami ya Tuhan. Berikan mereka kesehatan dan lancarkanlah rezeki mereka. Tuhan yang Maha Baik, jika sebentar kami akan memulai segala hal aktivitas kami, Tuhan yang menggandeng kami dan menuntun kami dalam menjalani hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Amin. Nah anak-anak, kita semua sudah mendengarkan firman Tuhan yang mengajarkan kita semuanya untuk menjadi manusia baru. Untuk merespon firman Tuhan kali ini, mari kita akan memujikan satu pujian, Suka-sukamu Tuhan. Oleh kuasa darah yang kudus,
demikian renungan awal minggu kita hari ini. Sampai jumpa di renungan awal minggu berikutnya.